Udah, ini sama pula. Dalam pula udah di dalam orangnya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-wahidul 'azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada dua surat yang bergandengan dengan perintah yang mirip-mirip. Perintah untuk bangkit, perintah untuk tegak, perintah untuk tidak bermalas-malasan, perintah untuk bangun. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir yang bunyinya ya ayyuhal muzammil qum ya ayyuhal mudaththir qum. Dan Al-Imam Al-Baghawi mengatakan arada bihadza, yang dimaksudkan dengan ini adalah ya ayyuhan naib qum fasalli waqra'ul Qur'an waqra'. Wahai orang yang tertidur. Para imam yang lainnya mengatakan wahai orang-orang yang bermalas-malasan, selalu di atas ranjang, bangkit kemudian tegakkan sholat dan Al-Quran. Dan ini perintah wajib kepada Rasulullah SAW dan disunahkan kepada para sahabat dan juga umat Islam seluruhnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini perintah yang wajib. Kalau Rasulullah ingin dibantu, dibela, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus bangkit. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh banyak tidur, tidak boleh selalu memeluk bantal gulingnya. Sehingga ada kata-kata hikmah para alim ulama, man ibta'ada 'anil wisadah iqtaraba lahu siyadah. Siapa yang jauh dari bantal gulingnya, maka dia akan memimpin berkuasa di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah diperintahkan untuk bangkit. Bagaimana ingin berkuasa di bumi ini? Bagaimana ingin bangkit di muka bumi ini? Ingin mendakwahkan Islam, tapi bantal guling selalu dipeluk-peluk, ya, malas, berselimut, begitu. Nah, ini dirahmati Allah. Ya. Begitu pula kata-kata hikmah, man aktsarun naum sabaqahul qaum. Siapa yang banyak tidurnya, maka dia akan dibalap oleh orang lain, ditinggal oleh orang lain, ditinggal oleh kaum lain. Kaum lain akan lebih maju, lebih bangkit dan sebagainya. Man tarakahul amal, tarakahul amal. Siapa yang meninggalkan amal,
maka dia tertinggal cita-cita. Begitu. Nah ini dirahmati Allah. Sekali lagi, man lazimil raqat hurrimal barat. Siapa yang melazimkan selalu di atas ranjangnya, maka dia diharamkan mendapatkan keinginan-keinginannya. Nah ini dirahmati Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan Quran, tapi ternyata dipakai untuk syahrul naum, bulan tidur. Habis sahur tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Dan ini sangat membahayakan kondisi kita ketika kita selalu tidur di bulan Ramadan ini. Bukan semakin sehat, maka semakin buruk kesehatan kita. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dua ayat ini harus memompa roh kita untuk bangkit. Menjayakan negeri ini harus lahir dari pribadi-pribadi, kemudian istri kita ajak, anak-anak kita ajak, bangkitkan mereka untuk jauh dari bantal gulingnya, jauh dari kasurnya, jauh dari ranjang-ranjangnya, kemudian bersama Quran. Para alim ulama mengajarkan begitu, sa'atain qabla aw ba'da subh ma'al Quran. 2 jam sebelum atau setelah subuh bersama dengan Quran. Buka Qurannya, jangan melakukan aktivitas apapun, seperti mungkin ingin masuk kantor. Sebelum masuk kantor, baca Quran dulu, bersama Quran dulu aja. Sebelum mengantar anak, Quran dulu 2 jam. Sebelum memasak, sebelum kalau Ramadan tidak ada memasak pagi-pagi, sebelum beraktivitas berdagang ke pasar dan sebagainya. Kenapa? Ada yang dirahmati Allah, bukankah kita diciptakan untuk beribadah? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi banyak yang kemudian menganggap bahwa Ustaz, bekerja bukankah ibadah? Baca buku ibadah, beramal bekerja dan yang lainnya beribadah. Sehingga ada memahami iqra, utlu, baca, itu baca banyak buku. Tetapi ketika ditanya berapa juz baca Quran, tidak ada sama sekali. Banyak baca buku, banyak baca buku-buku dan sebagainya, tapi Qurannya tidak ada. Ini menjadi masalah hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Salafus saleh, para orang-orang terdahulu, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya alim ulama dahulu satu harinya menghatamkan Quran hadirin. Tapi masih sempat membuat kitab. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Hari-harinya menghatamkan Quran. Hari-harinya bersama dengan Quran, bukan 1 lembar, 2 lembar, tapi 1 kali hatam. Tapi mereka masih bisa membuat kitab. Bahkan di bulan Ramadan Imam Syafi'i 2 kali hatamnya. Dari pagi sampai dengan maghrib, habis itu buka puasa, dan setelah sholat Isya menghatamkan lagi 1 kali, 2 kali hatam, 60 kali hatam. Tapi kehidupan mereka terjamin, rezeki mereka terjamin, semuanya terjamin. Walaupun kehidupan mereka penuh dengan fitnah dan sebagainya, di penjara penguasa karena melawan penguasa, diracun oleh penguasa, sampai meninggal dunia syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama, hal yang biasa. Artinya mereka bersama Quran yang luar biasa. Nah, hadirin dirahmati Allah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kondisi kita lihat anak-anak kalau habis sahur, habis ini langsung trek-trekan. Kondisi anak-anak kita terkena narkoba, kondisi anak-anak kita terkena pinjol, atau kita sendiri terkena pinjol, ibu-ibu, karena asik, menjadi bukan sahibul Quran tapi sahibus sofi. Akhirnya terjerat pinjol, pinjam uang dan sebagainya untuk belanja di sofi. Gitu. Bukannya menjadi sahibul Quran tapi sahibul Facebook Pro, asik,
membuat konten-konten dan sebagainya. Bukannya sahibul Quran, tapi menjadi sahibul TikTok. Nah, hadirin dirahmati Allah, mari usahakan diri kita menjadi sahibul Quran. Sahib di makna al-akh, pertalian darah kita dengan Quran. Kita menyatu dengan Quran. Maksudnya usahakan sebelum melakukan aktivitas, kalau tidak bisa 2 jam itu kurang lebih 4 sampai dengan 5 juz, maka 30 menit bersama dengan Quran. Sebelum melakukan aktivitas bekerja dan sebagainya, atau ba'da subuh 30 menit, kemudian nanti malam sebelum tidur 30 menit lagi, setidaknya 1 juz 1 hari. Itu batas minimalis yang diajarkan Rasulullah. Iqra'ul Quran fi kulli syahr, hatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Dan ini perintah. Di dalam Quran betapa banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Baca Al-Quran ya Muhammad. Kenapa? Ya, karena Quran tidak pernah berubah kalimatnya, tetap seperti itu perintahnya sampai kapanpun, dan tidak akan ada penolong selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa Muhammad, kalau kamu tidak baca Quran hari ini, kamu tidak bisa hidup, kamu bisa dibunuh, kamu tidak ada dijamin rezekimu. Begitu pula dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takut dengan atasan kita segera datang ke kantor, takut tidak ada yang beli belanja dagangan kita, takut semuanya akhirnya berburu, asik sibuk menghitung barang dagangan, sibuk capek letih lelah bekerja sehari semalam. Tapi lupa bahwa ternyata semua itu hanya fata morgana, sia-sia. Ketika datang banjir bandang, hilang semua hartanya, hilang semua usahanya. Lupa. Kenapa? Karena pemilik harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lapor dengan Allah dengan apa? Quran. Kenapa? Karena Quran itu kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama Allah terlebih dahulu. Itu yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah. Baru setelah itu yang berikutnya buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Kita mencontoh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahwa mereka membaca Qur'annya sampai dengan 1 hari khatam. 1 hari khatam. Dan itu bisa dilakukan orang-orang terdahulu. Dan Imam Malik berkata, la yasmu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan pernah berjaya umat ini, tidak akan pernah bangkit umat ini, tidak akan pernah bangun dari tidurnya, kecuali mencontoh orang-orang terdahulu. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi usahakan misalnya ibu-ibu 30 menit ini nanti pada ya tausiah, nanti malam lagi pada tarawih 30 menit lagi. Bapak-bapak juga sama seperti itu. Nah, setelah itu nanti lihat suratnya, atau ya surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, tadabbur ayat. Ketika kita tidak memahami bahasa Arab, maka lihat artinya, terjemahan Departemen Agama. Kita lihat untuk apa? Agar nanti dikit-dikit paham bahasa Arab Al-Quran, tahu artinya ini, dikit-dikit anak antum, minimal itu ya, anak antum, setidaknya kita tahu begitu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Setelah itu nanti kita akan berjuang, berusaha terus, nanti akan Allah berikan jalan keluar, hidayah, ya, petunjuk. Yang selama ini dalam keluarga sering bertengkar sama suami, sama istri, anak-anak narkoba, anak-anak rusak, maka ketika cahaya Quran dihidupkan dalam rumah tangganya, Allah akan berikan keluar, jalan keluar, solusi yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat, yang dialami oleh para salafus soleh. Bahkan ketika kematiannya, ya sebut saja Imam Yahya, ketika dicabut nyawanya, saudarinya menangis ketakutan. Wahai saudaraku, apa yang menjadi hujah untukmu ketika sedang sakarat maut ini? Betapa sakitnya sakarat maut. Dan Imam Yahya berkata, tidak usah khawatir wahai saudariku. Kenapa? Lihat mushaf yang di pojok sana, itu
sudah aku khatamkan 18.000 kali dalam hidupku. 18.000 kali dalam hidupku. Kalau dia hidup 60 tahun kurang lebih, dia sudah menghatamkan satu hari satu kali. Ini menjadi hujah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa hujah kita ketika nanti dicabut nyawa kita? Wahai hamba Allah Yusuf, apa hujahmu? TikTok. Nah, ini repot. Ya, hujahnya apa? Ya, Instagram. Hari-harinya scroll Instagram. Hari-harinya sibuk berdebat. Saat ini berdebat asik semuanya. Ada yang bela Iran, ada yang bela Arab Saudi, ada yang bela Iran, ada yang bela Dubai, Kuwait dan sebagainya. Ya, sibuk, tapi Qurannya lupa. Qurannya ditinggalkan. Asik berdebat di Facebook Pro, buat konten dan sebagainya. Asik sibuk berdebat di TikTok, tapi kemudian lupa dengan Qurannya dan tidak khatam di bulan Ramadan ini. Sedih. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran itu sebagai syifa. Apa arti syifa? Penyembuh. Imam At-Tabari mengatakan yastashfi minad dhalalah, menyembuhkan, ya, yastashfil qalb minad dhalalah, menyembuhkan hati dari kesesatan. Jadi selama ini kalau kita berada dalam kesesatan karena hari-harinya main game, ya, nongkrong di kedai kopi, ya, padahal usianya sudah 60 tahun ke atas tapi masih main game, Free Fire, Mobile Legends, ini anak muda, ya, gitu. Nah, hari-harinya juga buka, ya, sesuatu yang haram di HP-nya, nonton yang haram dan sebagainya. Ini berada dalam kesesatan, hadirin dirahmati Allah. Kenapa? Kalau kita sedang buka sesuatu dan di situ, ya, langsung terpampang gambar wanita, ya, dan diharamkan kita melihatnya karena tidak menutup auratnya, dicabut nyawa kita, berarti kita dalam kesesatan. Nah, ketika kita kembali buka Quran, kita membaca Quran, maka nanti ruh kita seperti disiram air. Ruh yang kotor dicuci, dibersihkan, diteguhkan kembali. Seperti itulah ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diteguhkan kembali dengan Quran, dihidupkan kembali dengan ruh Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh baru, ruhul jadid. Untuk apa? Menebarkan Islam yang selama ini di Mekah kerusakannya luar biasa. Arab jahiliyah dikasih ruh baru dengan Quran. Karena itu Quran itu ruh, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang tidak punya wirid harian dengan Quran, maka hatinya kotor. Hatinya cenderung kepada kebatilan, hatinya cenderung kepada sesuatu yang buruk. Tapi ketika dia membaca Quran, menghatamkan Quran, maka sedang disiram ruhnya itu, dihidupkan kembali ruhnya bersama dengan Quran. Ustaz, tapi banyak kok para hafiz Quran menyimpang, padahal hari-harinya sudah bersama Quran, kan begitu. Ada yang protes, Ustaz, anak sebulan hafiz Quran tapi kok begini. Nah, Ustaz begitu, nah seperti itu. Nah, kalau itu beda kasusnya, ya, beda kasusnya, ya. Berarti bersama Qurannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Qurannya karena ingin dipanggil qari, karena ingin dipanggil al-imam. Maka yang seperti ini kemudian bisa menyimpang. Ustaz itu hafal Quran tapi kok bonceng perempuan. Ustaz itu hafal Quran tapi kok menjadi boti. Boti itu maksudnya homo, ya. Ustaz begini, ada penyimpangan, ya, pemikiran dan hatinya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala ia lakukan, tapi karena dunia. Begitu. Karena itu tidak usah heran hadirin yang dirahmati Allah bahwa orang yang membaca Quran saja bisa menyimpang, apalagi yang tidak membaca Quran. Sebut saja ada seorang lelaki yang namanya Rajal bin Al-Unfuah.
Yang hafal Quran 30 juz di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya bersama Quran, hari-harinya cinta dengan Quran di masa Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan di situ masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan ternyata dia, ya, tergoda oleh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, bergabung dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Abu Bakar sudah memperingatkan, kamu tidak usah ke sana, tidak perlu mendakwahkan. Kenapa? Karena Musailamah orator, pintar kata-katanya, nanti kamu tersihir. Karena Nabi pernah bersabda, wa inna fil khitabi la sihra. Ya, di antara kata-kata itu sihir, hati-hati. Tidak apa-apa wahai Abu Bakar, ya, wahai Khalifah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, saya akan mendakwakan Musailamah Al-Kadzdzab dengan Quran hafalan saya. Semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi ternyata ketemu dengan Musailamah, langsung bergabung dengan Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang di situ kemudian menularkan kembali ilmu homoseksual. Begitu. Nah, ini ada di dalam artinya apa? Ada kesalahan niat. Ya, ada kesalahan niatnya, dan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ya, walaupun setelah itu Abu Bakar kirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, dan melihat di situ Musailamah Al-Kadzdzab menyelenggarakan pesta homoseksual, menikah laki dengan laki. Jadi Indonesia saat ini termasuk Banda Aceh sudah mulai marak homoseksual, laki sama laki-laki, begitu. Ya, akhirnya oleh Abu Bakar diserang, dihabis mereka semua. Nah, ini hari ini Bapak Ibu, jangan dinormalisasi kebiasaan boti atau kebiasaan homo, dianggap biasa. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Gitu. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia bersama Quran, ini ada kesalahan niatnya. Bahaya, sangat bahaya. Gitu. Nah, ini yang dirahmati Allah, mari bersama Qurannya, terus niatnya terus diperbaiki, diperbaharui karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah, kita berusaha kembali mencontoh orang-orang terdahulu untuk bangkit kembali, untuk maju bersama dengan istri, dengan anak-anak, kemudian dengan masyarakat, bergabung menjadi bangsa, menjadi negara yang menegakkan Quran. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.